Oke, kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Sesuai Ya. dengan janji saya tadi, sekarang ini Siapa kita nih? sudah tersambung dengan kedua bintang tamu Siapa? sepasang suami istri yang unyu-unyu setiap Siapa? hari. Atta Aurel. Halo. Aurel. Aduh, Atta sama Aurel lagi. Gua gak suka, Gun. Oh, Gun. kenapa Om? Kalau yang lo Iya. nggak suka, yang kemarin lo bete kan, itu Oh, iya, cuma satu betul. doang yang lo nggak suka. Oh iya, bukan Atta Aurel ya itu ya? Bukan. Atta sama Aurel lagi di mana sih? Lagi di kamarnya Arsi, lagi lebaran ke rumah Bunda Pipi. Oh, so Tapi sweet. sebelum tanya-tanya, Atta Aurel sehat? Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gua dengar-dengar nih katanya tim lu, manajer lu, terus banyak lagi, itu lagi kena Covid, lagi isoman. Iya. Sebagian, iya. Sebagian lagi pada Oke. isoman gitu. Oke, tapi keluarga aman ya? Alhamdulillah. Om. Alhamdulillah. Soalnya kita Oke. juga Om maksudnya di rumah tuh kita juga ketat sih sama protokol. Maksudnya kalau yang mau ke rumah tuh harus swab dulu. Terus kita 2 minggu sekali PCR. Kalau Oke. misalnya nggak enak badan langsung. Kadang 3 hari sekali kita PCR. Iya. Dan Atta juga udah 2 kali kena ya, Ta? Aku udah 2 kali, udah S2 aku. Bedanya gimana sih, Ta? S1 sama S2? Kalau S1, pas S1 itu penciuman sama rasa tuh hilang. Ya. Terus kayak di kasur menggigil. Bener-bener Iya. 2-3 hari tuh kayak Iya. apa ya? Udah pokoknya nggak enak banget deh rasanya. Kayak enak. Nah, yang kedua Jadi- bener-bener kayak orang Bentar, Tak. Jadi yang pertama itu nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. yang pertama nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Mungkin emang bukan jodoh, Tak, kalau nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Enggak, karena yang pertama, karena gini Master, yang pertama ini juga kan Atta sama Aurel waktu itu belum merit. Kan belum bisa nyium, belum bisa merasa. Oh iya, belum bisa nyium, belum bisa rasa pada saat itu. Oh. Kalau yang kedua, Tak? Kalau yang kedua itu kayak normal sih. Oh, malah aku ngerasanya kayak nggak apa-apa gitu. Jadi lebih parah yang pertama ya? Iya, itu juga tadinya aku kan mau pergi ke Solo ya, mau acara Ah. sama Pak Mas Gibran, mau ke acara ke sana, jadi malamnya aku swab, tahu positif. Wah, padahal aku nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa COVID, nggak ngerasa apa. Ya udah, langsung aja nggak jadi acara, langsung kita isoman untuk. Oke. Kalau yang Atta pas kena yang kedua kali itu isomannya berapa hari langsung negatif lagi, Ta? Aku itu cuma 4 hari, 4 hari. 3-4 hari udah negatif. Bentar, Oh, Tak. lebih Lu si- pada lebih saat singkat lu ya. kena COVID, lu isoman, itu berarti nggak bareng sama Aurel lo? Enggak. Enggak, aku tidurnya jadi pindah kamar. Aku Jadi dia tidur di atas, aku di studio. bawah. Oke, tapi Aurel belum pernah kena ya? Udah. Oh udah, tapi sekali. Aku pernah 1 kali waktu itu 2 minggu. Sebelum Itu merit setelah kan nikah? Aurel? Sebelum merit, jadi sebelum merit Keluarga ya? sekeluarga pas banget. Oh iya, gue inget. Itu malah Ada videonya buat tuh, Bunda keluarga. Ashanti sempat parah ya waktu itu ya Aurel ya. Nah bunda tuh ada autoimun kan, udah Iya, masuk iya. rumah sakit. Ya gue Iya, inget iya, tuh ada iya, videonya, iya, itu iya, ada iya, kontennya iya. kan dia pada saat keluarga lagi sakit ya. Ya. Nah, Aurel pada saat yang pertama sakit rasanya apa, Rel? Jadi yang pertama kali aku rasain tuh badan aku ngilu. Ngilunya tapi tuh kayak digebukin gitu sakit. Nah terus habis itu mulai hidung tuh gatel, tenggorokan gak enak gitu. Nah terus aku mulai nih kayaknya gak enak. Ya udah akhirnya Oke. besok langsung PCR. Pas Oke. PCR, pertama antigen dulu. Pas antigen tuh garisnya langsung 2. Terus langsung Oke. PCR. Lihat. Dan waktu itu aku pertama kali kena itu CT-ku paling rendah dari semua. CT-ku 14. What? Iya, jadi rendah Rendah banget. Semuanya yang lain masih udah angka 20-an, aku 14. Jadi yang pertama kali kena tuh aku gitu. Tapi yang aku lihat sih ya, kalau orang udah kena, walaupun aku timku misalnya kemarin ada asistenku positif, tapi dia udah lama, misalnya udah megang barang aku segala macam, tapi akunya nggak kena, jadi lebih kuat. Ya, Antibodinya lebih terbangun ya. ya karena banyak cerita juga, misalnya suami istri atau anak atau siapa yang kena sebagian nggak kena walaupun tinggal serumah kan. Masalahnya kan Ya. betul, nggak semua orang juga bisa isoman pisah ruangan ya, kan masyarakat kita nggak semuanya punya Ya. privilege itu. Ada yang kenanya nggak semuanya kena juga gitu. Ya. Oke, tapi Tak, ini pada saat kena ya, ya udah pastilah begitu kena kerjaan jadi terganggu semua. Nah sekarang kalau gue ngomongin PPKM, ini lu kan banyak bisnis. Selain lu bikin konten, ada bisnis, kalau konten mah jalan lah ya.
bisnis berantakan nggak tak? Kalau aku cukup berantakan sih, Om, karena memang apa ya? Kalau konten iya benar kata Om Ded, kita bisa jalan. Walaupun kita nggak bisa konten kayak dulu, kayak gerobak-gerobak rumah, nggak bisa kayak Terbatas ya. nggak bisa keluar, nggak bisa. Memang vlog di rumah ataupun podcast yang orang kita udah swab gitu kan, jadi nggak rame, cuma 1 atau 2 orang gitu. Nah kalau misalnya pekerjaan sih lumayan kacau ya, apalagi kalau kita jualan di bidang clothing, di bidang aksesoris tuh kacau, di bidang makanan juga kacau, di bidang Sorry tak, gue bisa ngerti kalau lu bilang di bidang makanan, aksesoris kacau. Kalau di bidang makanan juga kena. Makanya kayak enggak deh. Nggak kena juga. Tapi mungkin- Kalau yang punya kafe, yang punya jual makanannya fisik pasti kena. Iya, karena Oh, iya. karena gini Master, orang tuh lebih seneng duduk, lebih seneng nongkrong kan. Jadi kalau kita punya kafe atau restorannya di dalam mall, pasti langsung tutup. Oh, itu udah langsung ya. Soalnya tak ada di salah satu mall Oh, atau oh. punya rumah makan tutup. Tutup itu. Dari- Karena udah kelamaan waktu itu udah lockdown, terus sekarang gini lagi gitu lagi, kayaknya aku kayak udah ngebayar gaji orang tapi sampai 6 bulan tuh nggak pernah jalan tuh kan agak problem ya. Jadi coba kita Nah, tapi- alokasi ke bisnis yang lain gitu. Untuk restoran sih menurut aku kacau sih. Berarti pegawai-pegawai lu itu gimana tak? Lu pindahin ke bisnis lain? Yang bisa dipindahin ya dipindahin, kalau nggak bisa ya kita omongin baik-baik. Dia mau apa lagi ya? Maksudnya? Iya, aku mengusahakan lah gimana caranya tidak mengurangi karyawan gitu. Tapi walaupun udah mengusahakan, kalau kita ada satu bidang yang memang dia bisanya misalnya masak, oh ya udah dia mending pindah ke usaha makan lain yang mirip gitu. Ya. Kalau dia bilang oh bang tuh udah ada tawaran, ya itu better gitu. Tapi kalau yang kayak dia bisanya serba, apalagi kalau dia bisa kerjanya misalnya dia bisa kamera, bisa foto, bisa desain, pasti aku akan kerjain terus. Tapi gimana menurut lu nih PPKM nih? Kalau gue sih gini ya Om ya, nggak tahu sih omongan ini bagus atau buruk ya, tapi kalau menurut gue PPKM itu nggak bisa 100% dijalanin untuk masyarakat yang misalnya ekonominya di bawah gitu Om. Karena menurutku kalau PPKM gini kan kita nggak bisa sama ratain, misalnya ada orang-orang mungkin ngomong kayak, iya coba aja lah kita semua disiplin bareng lah, 2 minggu aja kita diem di rumah, ayolah 2 minggu bisa lah bareng-bareng. Nah ada orang kerja hari ini buat makan hari itu gitu. Nah orang-orang kayak gitu kan nggak sedikit. Jadi Anda bicara udahlah 2 minggu lah, mereka 2 minggu nggak makan besok gitu kan intinya ya? Iya 2 minggu nggak makan, mereka 3-4 hari nggak makan ya ngeri juga gitu. Jadi mereka akan melakukan apapun, jadinya lebih ganas gitu Om. Betul. Kalau menurutku sih, kalau misalnya ada PPKM untuk masyarakat yang membutuhkan, menurutku kalau pemerintah mestinya ataupun dari biaya apapun lah ada yang mentekel gitu. Ataupun ya bikin gerakan orang-orang kaya di Indonesia menghidupi 10 orang susah. Jadi kalau misalnya orang kaya di Indonesia itu ada sekitar 50 juta sampai 100 juta menghidupi orang yang nggak mampu, insya Allah itu solve problem juga. Gitu. Dia harus kita sama-sama. Tapi sebenarnya tak, kalau rakyat kita kalau misalnya diempanin terus, takutnya juga lama-kelamaan malah jadi males. Nggak selama juga sih PPKM, sebenarnya. Van. Hah? Selama PPKM doang. Oh, loh tapi kan sekarang memang banyak gerakan-gerakan yang membantu mengirimkan makanan isoman ke rumah, ya kan? Ya. Ya, Tapi setidaknya maksudnya itu apa? mengurangi. Ya maksudnya gini Kalifan, gue potong ya. Gue juga kan ada gerakan sama teman-teman yang Indonesia pasti bisa tuh. Kita Ya. juga ngirim makanan semua lah, kita bantu-bantu. Tapi nggak pasti, gue yakin itu nggak bisa menjangkau semuanya. Ada aja orang yang nggak kejangkau. Itu yang Ya. jadi masalah. Ada aja yang kemis ya. Gua tanya tapi agak personal tak. Kan pasti lu punya saudara juga, nggak cuma itu aja ya, nggak cuma 12 orang gitu kan pasti ya, punya banyak lah. Aurel juga gitu ya. Pasti ada dong saudara-saudara yang misalnya ada lah saudara yang dekat jauh yang susah gara-gara ini, ada dong tak. Iya Pak, banyak juga, banyak. Jadi akhirnya gimana tuh tak? Lu harus bantu atau gimana? Kalau saudara sih, aku sebisa mungkin, malah aku tuh tipikal orangnya gini, Om. Kalau orang cuma minta-minta duit, aku nggak bisa. Tapi aku, kalau orang itu punya skill, kalau buat saudara ya, kamu bisa apa? Oh, kamu bisa kerja ini, ya udah kerja sama saya. Gitu. Kalau saudara-saudara banyak aku kerjain jadi sama aku gitu. Kalau Oke. untuk orang yang bukan saudara, ya udah kita kasih bantu
kita bisa bantu apa? Misalnya kita bantu kehidupannya 2 bulan, atau misalnya saya nggak bisa punya oksigen, ya udah kita bantu oksigennya untuk anaknya segala macam. Tapi kalau untuk saudara atau teman-teman dekat, aku selalu bilang, kamu skillnya apa? Oh, kamu bisa bikin ini. Iya bang, tapi kan saya nggak bisa ini. Ya udah, apa yang kamu kerjain itu aku bayar kebutuhan kamu, tapi kamu kerjain itu ya, kamu bikin ini ya, aku arahin gitu. Jadi nggak cuma mentalnya cuma minta-minta aja, tapi dia bisa make something, terus kita bayar dia dan dia ngeliat tuh hasil kerjanya gitu. Jadi aku buka lapangan untuk orang-orang terdekat. Karena kalau enggak dia cuma akan saudara gua nih Atta Halilintar nih, kapanpun bisa dimintain tolong. Betul. Halo. Oh maaf, Atta, ada Ivan. Atta, Aurel, maaf nih, kita kayaknya harus udahan deh. Karena ini ada suara netizen nih lagi manggil-manggil. Oh gitu, oke. siap. Sayang, terima kasih ya. Salam buat mama papa semuanya. Nanti kita syuting kangen-kangenan lagi ya. Sehat ya. Siap. Iya. Dah Atta. Om Igun. Dah Aurel, dah sayang. Master, tadi tuh aku dengar ada suara-suara netizen gitu loh manggil-manggilin. Betul. Ya kan, nanti netizen kalau udah manggil terus udah gitu kita nggak respon, ntar kita salah lagi. Betul. Ya kan? Kita jawab kalau gitu. Suara netizen Anda akan dijawab. Setelah yang satu ini Jamar Marah tetap di OOTD, Obrolan of the Day. Untuk teman-teman sejawat yang pernah terpapar atau tidak, nggak usah dengerin yang nggak percaya COVID, nggak usah didengerin. Kita berjuang